Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita kembali lagi dengan podcast Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Dr. Huriah Rahma. Beliau ini merupakan dosen tetap Unisba pada prodi Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Beliau juga penulis buku yang Masya Allah bukunya sudah sangat banyak, mulai dari historiografi novel, lalu buku terbarunya ada keterampilan sosial berbasis kearifan lokal, ya Bu. Nah, di sini kami akan membahas mengenai teknologi atau pengaruh teknologi terhadap pendidikan yang pastinya banyak sekali manfaat dan juga kegunaan bagi pendidikan masa kini. Nah, Ibu, gimana pendapat Ibu mengenai teknologi yang ada di zaman sekarang? Oke, sebelum lanjut boleh panggil Bu Oke aja, Oh, iya, ya, karena Bu memang Oke. Huriah itu susah untuk di ini ya, susah untuk dihafal dan susah untuk dilafazkan, terutama untuk yang cadel, tahu cadel? Iya. Nah, jadi untuk teknologi zaman sekarang ini sangat pesat, apalagi kalau dibandingkan zaman saya ya waktu kecil. Jangankan kecil lah, S1 itu saya masih pakai mesin tik. Oh, Jadi bikin skripsi itu kalau salah itu pasti salah satu lembar ya dibetulin semuanya. itu tahun berapa, Bu? Itu tahun 91 saya masuk kuliah. 91. Baru ada komputer itu tahun 94 95, tapi masih mahal, masih yang kalau ngeprint itu bisa ditinggal, kalau ngeprint 50 halaman bisa ditinggal semalaman gitu ya. Jadi masih yang emang mungkin masa-masa saya itu yang peralihan dari Mesin ketik. mesin manual ke teknologi yang terbaru gitu ya. Nah, makanya teknologi sekarang itu sangat-sangat berkembang pesat ya, dan ini bisa membantu dan juga bisa membantu untuk yang mau belajar, bisa menjadi hambatan untuk yang tidak mau belajar gitu. Iya. Jadi ya itu tergantung sudut pandang, karena apalagi kalau misalnya kita bicara teknologi untuk mahasiswa sekarang ya. Mahasiswa sekarang lebih dimudahkan adanya aplikasi Canva, ada aplikasi apalagi sekarang misalnya para prase untuk buat proposal gitu ya. Itu ini banget sangat-sangat memudahkan gitu, tapi juga bisa menjebak karena teknologi jika tidak digunakan dengan bijak ya akan membuat kita malah tidak karu-karuan gitu. Nah, kalau untuk Ibu sendiri dalam pemanfaatan pembelajaran yang Ibu gunakan dalam kelas itu bagaimana, Bu? Oke. Saya itu sebetulnya berangkat dari guru ya. Ya. Jadi pengalaman mengajar saya itu dari tahun 97 ya, 97. Mulai dari guru honor. Kemudian 99 diangkat menjadi PNS. Kemudian kuliah lanjut 2003 S2, selesai 2005, 2006 S3, selesai 2009. Itu masih posisi guru PNS. Jadi baru pindah ke dosen, mulai di dosen itu merangkap 2010. Nah, teknologi sudah saya gunakan semenjak saya mengajar tahun 96. Begitu ada komputer tahun 97 begitu ada komputer, semua aplikasi itu saya gunakan, semua penilaian dan lain sebagainya. Jadi saya itu memang pada dasarnya guru males mengumpulkan manual, malas ngetik. Kan kalau sudah ada di sistem itu udah enak. Waktu itu belum ada flash disk ya, flash disk ya. Jadi masih disk yang besar begitu. Tipis gitu dimasukkan, kapasitasnya juga kalau sekarang kan udah giga ya. Dulu mah paling cuma 2 kilobyte gitu. Jadi memang kecil banget gitu ya, kecil banget. Tapi itu sudah Ibu manfaatkan sejak awal mengajar. Nah, kemudian setelah ada laptop, pada saat saya mengajar itu siswa
sudah melakukan penilaian pada diri sendiri menggunakan laptop. Jadi laptop disimpan di meja nih, sudah dibuka Excel. Dulu mah apa ya sebutannya, bukan Excel, tapi oke lah kita bicara Excel. Saya juga sudah lupa istilah-istilah pada zaman dulu ya. Nah Excel saya buka di depan. Jadi yang hadir itu misalnya dia hadir tepat waktu, dia isi 100 sendiri. Dia tugasnya on time, dia isi 100 sendiri gitu ya. Jadi semua nilai itu sudah siswa yang ngisi. Jadi ibu nggak isi, cuman kalau ada yang kelewat ya salah sendiri, nanti dinolkan oleh ibu. Jadi kalau mereka datang, mereka langsung ngisi dan nggak ada yang berani terlambat setelah itu gitu, karena ketahuan banget kan. Nah kalau sekarang ada yang disebut dengan Google Form, absensi dengan cara online gitu ya, tidak lagi absensi fisik. Apalagi setelah pandemi ini kan ada e-kuliah kalau di kampus gitu, ada e-kuliah. Nah e-kuliah itu sangat membantu saya pada saat mahasiswa mencoba untuk dalam tanda petik, Bu saya sudah mengumpulkan loh ini gini kenapa nilai saya hanya 30 misalnya. Saya gampang aja buka e-kuliah, coba sini siapa nama kamu, buka, coba lihat absensi kamu ada berapa. Oke lah absensi mah bisa 100% karena bisa kapan aja. Tapi kalau saya sistem di e-kuliah saya ini ketat. Mungkin kalau teman-teman yang pernah di kelas saya itu tahu persis bahwa pertemuan kedua tidak akan bisa terbuka kalau pertemuan pertama belum dikerjakan. Dan seterusnya begitu. Sehingga itu menjadi kontrol. Capek karena pada saat di titik tertentu saya memberikan kelonggaran juga ke mahasiswa untuk oke, yang mau memperbaiki nilai tugas, upload tugas dan lain sebagainya, silahkan sekarang buka lagi itu semua batasan-batasannya gitu. Jadi ya buat ibu pribadi teknologi itu sangat membantu sekali. Kalau kita ingat akhir zaman yang katanya nggak ada listrik dan lain sebagainya, mungkin akan agak sedikit ripuh juga kali ya. Berarti ibu ini sangat memanfaatkan teknologi dari zaman masih mesin ketik lalu beralih ke komputer. Betul. Terus sekarang udah zamannya internet di mana-mana ya Bu. Tapi kalau misalkan nih ibu gimana sih cara menanggulangi kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan yang ada di internet? Kadang kan ada sistem yang error atau mungkin sistem yang tiba-tiba berubah. Nah itu bagaimana Bu? Oke, satu pembelajaran saya waktu saya kuliah S3. Sedang pembahasan bab 4, itu bab 4 itu sudah saya ketik sekitar 70 halaman. Belum sempat saya backup. Qadarullah berangkat ke Jakarta, istirahat sebentar hanya ke kamar kecil 5 menit kurang lebih, kembali ke mobil, laptop hilang. Hilang, artinya datanya hilang semua. Bab 1, 2, 3 masih ada. Dan bab 1, 2, 3 itu kan banyaknya kajian teori, itu masih bisa nyari. Bab 4 itu kan pikiran kita sendiri ya, kita belum bisa gitu, aduh ini gimana. Itu sampai saya stuck 2 bulan untuk tidak mengerjakan disertasi saya sampai saya dipanggil oleh pembimbing saya. Kenapa ini belum bimbingan? Biasanya rajin, seminggu sekali, 2 minggu sekali. Di situ saya belajar bahwa setiap dokumen harus di backup. Jadi saya mempunyai email beberapa untuk membackup dokumen-dokumen saya. Jadi misalnya saya mengerjakan di sini, terus langsung saya save di komputer di email di email 1, email 2, email 3, apalagi untuk dokumen yang sangat penting, termasuk scan ijazah, scan dokumen-dokumen pribadi gitu ya. Itu masuk ke dalam satu file dan masuk ke dalam drive yang tidak hanya satu akun, jadi beberapa akun disimpan di situ. Nah itu untuk mengatasi kesalahan-kesalahan atau entah itu human error ataupun kesalahan sistem. Nah kalau yang terjadi adalah kesalahan sistem, contohnya gini, saya pernah hilang data habis gara-gara hard disk rusak, laptop rusak gitu. Saya terlalu percaya dengan merek tertentu yang sekarang saya pakai, yang saya anggap ini kuat nih, nggak akan rusak sampai kapanpun. Pasti buka blank hitam, ternyata hard disknya kena. Dan itu datanya itu sebagian besar memang belum di backup karena saya pikir itu data harian gitu ya, nggak usah di backup ke drive gitu. Di situ saya belajar lagi
Apa yang saya lakukan? Saya membeli, kalau sekarang mungkin cloud ya. Jadi penyimpanan eksternal tapi berbasis cloud. Jadi saya akhirnya ya udahlah, mendingan beli daripada saya nyeri HT, hilang data dan sebagainya, kan sakit hati banget ya. Teknologi itu yaitu kalau kita hilang ya hilang gitu. Akhirnya saya belajar pada teman saya yang memang ahlinya nih, gimana biar kita ngetik itu otomatis tersimpan di laptopnya, iya, tapi tersimpan juga secara langsung ke cloud tanpa kita harus memindahkan copy paste gitu. Tapi begitu kita ngetik langsung tersimpan. Akhirnya diajarkan itu ada penyimpanan eksternal berbasis cloud, mulai dari ukurannya 2 tera, 4 tera gitu ya. Saya punya di rumah 8 tera. Jadi semua anak-anak juga saya kasih akunnya. Jadi tidak masalah sekarang dengan penyimpanan handphone yang hanya misalnya 32 giga, toh mereka langsung otomatis menyimpan ke cloud gitu. Nah, jadi itu cara-cara sederhana. Ada yang paling murah yang memakai drive ya, kalau yang pakai eksternal hard disk eksternal berbasis cloud itu ya agak lumayan juga harganya gitu. Ya. Kalau ini Bu, menurut Ibu sendiri, apakah teknologi yang terus berkembang sekarang itu mempengaruhi kinerja guru gak Bu? Harusnya iya. Apalagi sekarang tuntutan guru di zaman sekarang dengan Bapak Mas Menteri yang sangat teknologinya sangat tinggi gitu ya, dengan beliau mempunyai beberapa e-commerce yang memang menggunakan teknologi, itu memang dituntut untuk mempunyai keahlian dalam teknologi. Paling tidak dalam hal mengolah nilai, membuat RPP misalnya. Membuat RPP kan bisa dengan kalau biasanya kan yang dikuasai guru itu Word ya. Padahal kalau saya lebih senang Excel, karena Excel itu kita bisa memasukkan satu rumus. Dengan rumus itu kita masukkan absen di sini. Nanti begitu kita olah nilai itu udah nggak usah diolah, karena otomatis ujungnya itu sudah keluar nilai akhir gitu. Ujungnya udah keluar. Itu memang harus. Kalau guru yang berpikir saya kan udah tua, saya kan udah jangankan pegang laptop, jangankan mengoperasikan laptop gitu ya, pegang laptop aja, HP aja saya mah cuma bisa nge-WA aja sekarang. Kalau dulu mah SMS sama nelfon aja, sekarang nge-WA paling juga ngelihat TikTok, ngelihat Facebook gitu ya, kayak gitu. Oke, untuk hal-hal yang bermanfaat, Facebook, TikTok itu sangat membantu. Terutama saya juga kadang-kadang suka nge-save cheating atau cara cepat untuk gitu ya, cara cepat untuk mentranslate, cara cepat untuk parafrase, cara cepat dengan sekarang adanya artificial intelligence juga itu kan sangat-sangat luar biasa. Terakhir saya diajarkan oleh teman saya sampai dipanggil ke Jakarta. Kapan main ke Jakarta? Iyalah, insya Allah saya nanti ngajain main ke sana. Saya mainlah ke sana. Diajarin bikin satu gambar. Jadi lu mau bikin apa? Nah, namanya orang Jakarta, gua kan. Lu mau bikin apa? Apa ya? Oke lah, lu misalnya mau bikin satu buku atau satu komik tentang PAUD. Lu kan ngajari PAUD. Ya, oke, ngajari PAUD. Coba lu ketik dalam bahasa Inggris suasana anak-anak PAUD sedang bermain di taman bermain, ada ayunan, ada kata dia gitu. Terus saya bilang, sebentar, bahasa Inggris saya ada little si I can gitu ya, saya bilang gitu. Saya pakai bahasa Indonesia ya, tolong. Suami itu jago banget bahasa Inggris karena memang dia dari SD sampai kuliah itu di Amerika. Jadi dia ngomongnya juga yang kalau diajak ngomong bahasa Indonesia lebih nggak ngerti seperti kita buka aplikasi aplikasi Excel atau Word. Tapi ininya bahasa Indonesia, perintahnya kan suka bingung gitu ya. Suka unggah apa ini teh. Saya kadang-kadang kalau ada yang kirim dokumen yang berbasis bahasa Indonesia itu, saya bilang, ini boleh nggak diubah setelannya menjadi bahasa Inggris? Karena bukan saya jago bahasa Inggris, enggak, terbiasanya seperti itu gitu. Nah, kembali lagi tadi ke artificial intelligence, dia ketiklah 4 orang anak usia 4-5 tahun sedang bermain di taman bermain.
dengan latar belakang sekolah. Di sana terdapat ayunan, terdapat serodotan, terus ada guru dan sekolah Islam. Jadi yang perempuannya memakai kerudung. Jadi memang harus sedetail itu. Ini perempuannya mau berapa orang, laki-lakinya berapa orang? Oke, perempuannya 3 orang, laki-lakinya 2 orang. Anak perempuan 3 orang, laki-laki 2 orang. Dia ketik tuh perintahnya. 4 menit ge henteu jiga nama ya. Set langsung. Lu mau gambar real atau mau kartun atau komik? Gambar real dulu deh. Dia bikin real picture gitu ya, real picture. Set langsung. Itu bener-bener 2 orang anak laki-laki lagi main bahagia, 3 orang anak perempuan, ada gurunya, ada ininya, dan itu real banget. Terus saya tanya, ini copyrightnya bagaimana? Copyright itu adalah hak cipta, ya. Hak ciptanya itu bagaimana? Nggak ada hak cipta. Jadi dia ceritakan, gimana saya nggak ngerti kok ini nggak ada hak cipta. Sekarang sudah kegambar. Nah kemudian kita bilang misalnya buat seri dari gambar yang pertama. Dia buat seri si anaknya lagi naik ke serodotan gitu ya. Wah ini luar biasa. Jadi sebagai guru entah itu apalagi calon guru misalnya ya, memang betul-betul harus kepo untuk hal teknologi. Jangan cuman bilang keren ya, itu pakai apa sih? Pakai Canva misalnya, atau misalnya bikin video pakai pakai CapCut, atau misalnya bikin tayangan-tayangan tertentu menggunakan aplikasi-aplikasi ya seperti sekarang podcast lah, ini kan juga satu hal yang baru ya. Nah ini membuat guru itu memang harus belajar banyak, kalau enggak nanti banyak ditipu sama siswanya yang lebih pintar. Karena siswa sekarang itu adalah siswa yang ada di depan gadget, ada di depan komputer, dan mereka itu lebih yakin untuk bertanya kepada Google gimana caranya ngehack game apa gitu ya. Gimana caranya, atau misalnya udah nggak ada lagi ngerjain PR itu ke ibunya ngerepotin gitu. Karena mereka udah langsung bisa diajarkan, coba rumus matematika soal ini masukkan ke Google, pasti nanti ada jawabannya. Gitu kan? Artinya apa, peran guru itu pada saat ini adalah lebih kepada fasilitator yang siapa yang bisa nyari jawaban ini di internet, mungkin bisa seperti itu. Maju ke depan, coba jelaskan langkah-langkahnya. Nah, itu udah jawabannya udah ada, tapi tinggal langkah-langkahnya gitu. Jadi memang penting sekali untuk guru menguasai teknologi. Berarti guru dan teknologi itu harus selaras ya Bu. Nggak bisa teknologi yang terus-menerus digunakan sehingga guru pun malah lalai. Tapi guru yang harus bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin ya Bu. Nah kalau teknologi itu pasti punya banyak banget peluang ya Bu bagi guru. Nah kalau misalkan kita nih mahasiswa pasti sebagai calon-calon guru, apa sih Bu peluang yang bisa kita lakukan dalam penggunaan teknologi di masa depan gitu? Peluangnya maksudnya untuk apa? Peluang pekerjaan atau peluang ngajar, untuk memudahkan pekerjaan? Iya, memudahkan pekerjaan. Oke, jadi memang kalau kita bicara peluang, ini banyak sekali ya. Mungkin masih waktu sekolah tayangan guru itu masih gitu-gitu aja, atau guru itu masih yang ceramah gitu ya. Nah kalau guru bisa menggunakan teknologi, dia bisa membawa dunia ke dalam kelas. Bagaimana itu Bu? Ya, jadi dengan menggunakan beberapa aplikasi yang digabungkan ke dalam satu tayangan, itu misalnya nih ya, tentang ibadah haji. Kalau guru hanya menjelaskan bahwa ibadah haji itu adalah bla 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 gitu, kata anak-anak paling gue juga bisa baca gitu kan. Nah, atau guru hanya membuat tayangan PowerPoint terus bahwa ini adalah posisi pada saat sa'i. Jadi digambarkanlah Safa dan Marwah gitu ya. Untuk jalan posisi sa'i itu. Gambarkan seperti itu.
Nah, kalau menggunakan teknologi, guru misalnya memberikan judul di depannya ibadah haji, gitu kan. Mulai dari keberangkatan, oke lah, misalnya mulai dari daftar dengan video ada gambar-gambarnya lebih jelas, anak akan lebih serius begini gitu ngelihat ke dalam kelas. Sambil kita juga menjelaskan ini begini. Jadi secara visual anak melihat, secara pendengaran anak juga mendengarkan, tapi juga anak juga berpikir dari gambar atau dari video yang ditayangkan oleh guru, cuplikan-cuplikan itu, oh inilah rangkaian ibadah haji, sampai misalnya pada tahapan Arafah, Mina, ya, Musdalifah misalnya. Bagaimana suasana di Musdalifah di malam hari, harus bermalam di situ, tidak ada yang namanya jabatan, gelar yang biasanya pakai barang bermerek, nggak ada, semuanya pakai kain putih, semuanya tertidur di situ. Kalau hanya gambar saja atau hanya cerita saja kurang terbayangkan, tapi kalau video dengan kita cerita guru, apalagi misalnya gurunya sudah berpengalaman, sudah ada pengalaman haji misalnya, itu akan anak lebih membangkitkan nantinya. Ujung-ujungnya selalu lah, tidak bisa teknologi itu hanya guru memasrahkan kepada oke, kerjakan kuliah selesai udah beres, ya mahasiswa juga yang ngerjain mau siapa aja lah, bisa dijokiin, bisa apa, kamu mau dibayarin kosan nggak oleh saya, oleh orang yang kaya ya, kerjain aja kuliah saya, siapa yang tahu kuliahnya dikerjain sama siapa gitu kan. Dosen nggak bisa ngontrol itu, yang penting dosen mah ngelihat hasilnya seperti apa gitu kan. Nah jadi guru itu peluang-peluangnya itu. Jadi misalnya dalam hal mengajar, terus tadi mengolah administrasi, guru dibebani banyak administrasi. Tapi kalau pengadministrasian guru itu didigitalkan, sekarang kan sudah ada yang namanya spreadsheet, ya. Kemudian semua Word yang Word itu disebutnya tuh di Google Doc ya, Google Doc, spreadsheet, terus PPT. Oke lah, kita bicara dua, Google Doc dan spreadsheet. Di situ anak-anak sudah bisa mengisi sendiri. Misalnya Anda masih memberikan tugas tabel, sudah dikasih nama anak-anak per tabel ke samping. Silahkan isi tugasnya di masing-masing kolom yang sudah disediakan, bisa seperti itu. Jadi secara online guru bisa waktunya misalnya 30 menit untuk mengisi tabel tersebut. Di kelas nih, ini di kelas, pemberdayaan di kelas. Memang anak-anak harus ada laptop atau HP. Paling cepat laptop. Masukin, jadi secara online guru sudah bisa melihat, oke ini yang paling duluan masuk si Anu nih. Itu membuat suasana kelas juga menjadi lebih, mereka ada kompetisi gitu ya, ada kompetisi di situ di dalam kelas itu gitu. Nah, bukan pasti dari pembahasan tadi teknologi juga mempunyai dampak negatif ya Bu. Nah, gimana sih Bu cara menanggulangi dampak negatif agar si teknologi ini dapat digunakan dengan baik gitu, apalagi bagi siswa atau mahasiswa? Oke. Hal yang paling bahaya dari teknologi adalah pornografi. Ya. Dimana jangan jauh-jauh lah, buka Twitter aja itu banyak banget situs-situs yang pornografinya udah level yang udah parah ya, dan itu tidak bisa kita kontrol. Itu yang pertama. Kemudian juga kebiasaan orang tua membiarkan anaknya anteng di dalam kamar hanya dengan HP-nya atau laptopnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kamar itu. Nah, jadi yang paling utama adalah kontrol dari orang tua. Terutama kalau anak-anak yang usianya masih SMP ke bawah, itu betul-betul orang tua harus mengkontrol penggunaan HP. Apakah misalnya seharian boleh, tapi tidak boleh di dalam kamar. Nanti ba'da maghrib dicabut HP-nya, ditarik. Karena apalagi kalau sekarang musim libur, alasan anak-anak bukan sekarang libur boleh ini, nanti mereka begadang apa segala macam, itu kan merusak kesehatan mereka ya. Jadi kontrol yang paling utama itu kalau di rumah dari orang tua, kalau di sekolah dari guru. Ya guru juga harus bijak pada saat memberikan penugasan dengan online.
Karena kalau penugasan dengan online tanpa diawasi, akhirnya bukan mengerjakan tugas tapi mabar. Ya kan? Iya. Nanti main bareng itu malah jadi main game bareng dan lain sebagainya. Tidak sedikit ibu kadang-kadang kalau melihat di jalanan gitu ya, anak-anak sekolah pada mojok di kampus misalnya, atau di pojok kampus atau pojok hotel atau pojok kafe, karena mereka sudah tahu username passwordnya. Jadi mereka mojok yang tidak terlihat oleh satpam, pada duduk aja. Pasti lihat teh, ibu mah kan suka iseng ya orangnya, lagi pada ngapain, hehe gitu. Lagi mabar ya, iya bu, udah ya sok lanjut gitu, cuman gitu aja sih, nggak lebih jauh dah, ya lah mereka lagi main gitu ya. Nah, jadi kontrol utama adalah dari guru, dari orang tua, tentunya juga kalau masih anak-anak itu harus, dan sedihnya sekarang itu adalah orang tua berpikir anaknya lucu. Anak umur 2 tahun lucu kalau sudah bisa main tiktokan. Padahal itu kan merusak. Pada akhirnya sarafnya rusak. Banyak anak-anak yang kalau Anda mau berkunjung ke rumah sakit jiwa sekarang yang Cisarua, itu sudah ada ruangan khusus anak-anak yang kecanduan gadget. Itu sudah ada ruangan khusus di situ. Jadi memang kecanduan gadget ini sangat luar biasa efeknya gitu ya. Terus juga jangan sedikit-sedikit, ayo makan sambil nonton. Ya kita adab dalam Islam itu kan jelas. Cara makan itu adalah duduk. Bahkan duduknya pun disarankan adalah sila, ya. Sila tutug tahu? Yang kakinya naik ke atas satu, ya. Itu kalau zaman sekarang disebutnya nggak sopan banget. Karena apa? Karena zaman sekarang itu yang dianggap makan sopan itu adalah makan di kursi depan meja. Padahal sunnah Rasul, kenapa kita harus sila tutug ya, harus sila gitu ya, agar pembagian dalam perut itu terbagi kan gitu. Nah itu diajarkan, dan tidak ada yang namanya jangankan sambil nonton, sambil ngobrol pun tidak diperbolehkan kan gitu ya. Makan aja, dan mengunyahnya pun santai, bukan tidak diperbolehkan, boleh selama mulutnya sudah kosong kan gitu. Cuman untuk penggunaan teknologi misalnya dia harus nonton dan lain sebagainya, apalagi sampai anak ngamuk-ngamuk nggak mau makan gara-gara nggak bisa sambil main HP gitu ya. Nah itu kan nggak banget lah. Tapi ya itu tadi, orang tua juga jadi anteng sendiri dengan gadgetnya gitu. Agar orang tua anteng, ya dia ngasih anaknya gadget. Jadi masing-masing anteng gitu, nggak ada yang ngurusin. Nah ini peran orang tua yang paling penting di sekolah. Peran guru harus mau ngecek guru itu. Kalau dulu mah razia rambut, razia rokok, sekarang mah harus razia HP. Ya, isi HP-nya seperti HP, apa? Ya. Karena tidak sedikit yang terjebak dengan hal-hal negatif dari isi HP itu, mungkin itu. Nah Ibu, kalau sebagai seorang orang tua nih Bu, gimana sih Bu pengaplikasian teknologi gitu dalam keseharian, dalam keluarga? Karena kan tadi seperti yang Ibu jelaskan itu banyak juga hal-hal yang harus dihindari gitu dalam penggunaan teknologi. Nah kalau misalkan dalam pendidikan itu baiknya apakah orang tua yang langsung mengajarkan, atau ya udah pakai teknologi aja, atau keduanya bisa digunakan secara bersamaan gitu? Saya pribadi untuk anak saya yang ke-1 yang ke-2 kan udah pada gede ya, masih keneh PR tuh oleh saya. Tapi itu pun maksudnya bertanya pada saya, itu pun saya tidak langsung mau membantu. Jadi kalau dulu sistemnya itu, Umi ada PR, oke. Apa PR-nya ini? Kenapa nggak bisa? Udah baca belum bukunya? Belum, baca dulu bukunya. Setelah baca dulu bukunya, udah baca, udah bisa. Ada yang nggak bisa Mi, ini gini, baru kita turun. Kalau sekarang karena memang kita juga kadang-kadang inginnya yaitu tadi gampang tadi. Anak saya yang kelas 6, saya masih ada anak yang kelas 6 SD. Jadi coba cari dulu di Google. Jadi tidak diajarkan. Tapi pada saat mereka nyari di Google, waktu anak saya yang pertama saya bertanya begini. Waktu kamu nyari di Google, muncul hal-hal yang tidak boleh kamu lihat nggak? Iya Mi, kadang-kadang ada, mohon maaf, misalnya
iklan yang menunjukkan aurat gitu ya dan lain sebagainya. Itu gimana tindakan kamu? Aku tutup aja gitu. Jadi tetap dikontrol dalam hal seperti itu. Karena memang yaitu tadi, apalagi kalau orang tuanya jomplang usianya dengan anaknya, itu bakal ada gap ya. Nah, gap ini yang harus diselaraskan. Jadi anak tetap harus diajak ngobrol, ya harus tidak melulu menggunakan teknologi. Saya sendiri sebetulnya tipe orang tua yang tidak terlalu kepo sama urusan anak. Tapi saya memberikan tanggung jawab pada mereka. Saya bilang, teknologi itu untuk membantu. Kamu punya mobil, kamu punya HP, kamu punya laptop, ada TV, ada internet di rumah, ada alat-alat elektronik untuk membantu kamu memasak, misalnya seperti itu ya. Itu adalah untuk digunakan secara bijak. Jangan mentang-mentang internet Umi yang bayar unlimited, kamu seharian nonton film Korea misalnya seperti itu. Ya Mi, kan gak ada kerjaan gini. Bukan masalah gak ada kerjaan, kamunya aja gak mau kerja, ada kerjaan mah banyak, kamar bisa diberesin, genteng bisa disikat, saya bilang gitu ya. Jadi nggak yang melulu harus di situ. Jadi tetap pengingatan itu penting. Tapi saya memang memanfaatkan teknologi dalam keluarga itu, ada grup WA misalnya. Jadi kalau apa-apa informasinya di situ. Even kalau misalnya lagi malas turun ke bawah, saya suka kadang-kadang minta tolong via WA. Tolong dong bikinin popcorn misalnya tuh, nanti ada siapa nih yang mau bikin gitu, mereka berdiskusi tuh bertiga, ya siapa pokoknya mau bikinin ada popcorn ke atas, karena misalnya saya lagi fokus pada pekerjaan saya gitu. Berarti ibu ini sangat mengikuti perkembangan teknologi juga ya Bu? Insya Allah. Karena dari tadi malah saya gitu yang banyak tahu dari ibu, mulai dari penggunaan tadi absen melalui teknologi sehingga siswa itu bisa semangat gitu ya Bu. Karena yang kita rasakan juga sebagai mahasiswa kadang jenuh kalau misalkan hanya dengan kertas yang disebar saja gitu kan. Kalau misalkan dengan teknologi itu lebih kayak wah ini penggunaan teknologi kayak gini gitu. Nah kalau misalkan kita nih sebagai mahasiswa dan nanti sebagai calon guru insya Allah ya Bu, apa sih Bu yang bisa kita lakukan untuk nantinya kita mendapatkan pekerjaan gitu, karena mungkin aja dari teknologi ini kan kita fokus di bidang pendidikan tapi ingin ke yang lain gitu. Nah itu apakah harus ada pelatihan ataukah kita bisa otodidak sendiri itu? Oke. Sebetulnya penggunaan teknologi atau apalagi aplikasi-aplikasi yang ada yang ada beredar sekarang itu kan banyak, sebetulnya bisa aja otodidak. Tapi kadang-kadang negara kita ini masih negara berbasis kertas. Negara berbasis kertas ini begini, sejago apapun kita misalnya terampil dalam membuat video tapi tidak ada sertifikasi pelatihan membuat video. Nah itu kadang-kadang diabaikan, kalah oleh yang membuat videonya biasa tapi dia punya sertifikat gitu ya. Jadi mau tidak mau sertifikasi ini ya di kita, karena tuntutan negara kita masih seperti itu ya harus diikuti apapun itu. Saya sebetulnya kan tadi saya itu saya itu orang pendidikan, tetapi bukan pendidikan agama Islam, bukan pendidikan anak usia dini. Saya itu pendidikan IPS. IPS itu belajar segala macam, sejarah, geografi, ekonomi, gitu kan. Kemudian sosiologi dan sebagainya, bahkan sampai ke psikologi sekalipun itu dipelajari. Sampai saya di beberapa komunitas itu sampai mereka terakhir saya ikut sertifikasi penulisan sejarah 5 hari ya. Terakhir banget kemarin tanggal 5 sampai 9 Juni. Kenapa saya ikut itu? Karena saya senang baca, saya senang menulis, dan saya ingin gimana sih caranya menulis sejarah yang benar itu, yang baik itu seperti apa. Apa kebermanfaatannya sebagai dosen yang mengajar di PAI dan PAUD? Kok kayaknya nggak ada sambungannya ya? Kata siapa nggak ada sambungannya? Nanti kita bisa mengajarkan ke anak-anak
itu yuk kita nulis sejarah diri kamu sendiri atau sejarah keluarga kamu seperti apa, cara-caranya bagaimana gitu kan. Jadi tidak ada hal yang mubazir untuk apapun yang kita pelajari. Semakin banyak keterampilan kita, insya Allah kesempatan kita atau peluang kerja kita itu akan semakin luas. Ya, jadi jangan berpikir bahwa PAI mah ada guru agama, nu penting mah ngajarkeun agama we gitu ya, atau PAUD guru TK. Enggak, justru kreativitas itu harus dimunculkan. Jadi memang saya ini dosen paperless ya. Jadi kalau Anda mengumpulkan tugas ke saya nggak pernah mau menerima dalam bentuk kertas, soft file. Bimbingan skripsi soft file, kita bahas bareng-bareng, langsung dikerjakan di situ, memanfaatkan hal-hal itu. Jadi memang kalau soal keterampilan, mungkin saya berani ngadu dengan teman-teman mahasiswa di sini ya. Soal apa sih yang mau kita, mungkin kelemahan saya satu, saya masih malas membuat video. Ya, karena masih yang motong-motongnya itu yang ini. Tapi kalau untuk membuat media pembelajaran yang lain selain video itu hayulah, atau penggunaan Excel, Word dengan level yang advance itu saya pernah kursus. Bahkan hal sederhana, saya itu pernah kursus acupressure. Tahu acupressure? Enggak tahu. Acupressure itu akupuntur tanpa jarum. Itu gimana? Pakai apa Bu berarti? Ya belajar mijit, jadi gini. Jadi misalnya gini, ya belajar mijit sakit ya. Itu untuk apa? Apa hubungannya dengan saya sebagai dosen? Kok maunya belajar acupressure sampai saya dapat sertifikatnya gitu ya. Saya sampai ujian. Saya itu belajar 6 bulan. Ya itu tadi, jika ada mahasiswa yang sakitnya yang masih bisa ditolong dengan pijitan, kita bisa bantu gitu. Atau ya parah-parahnya nggak dapat kerjaan apa-apa, ya kita jadi tukang pijit kan gitu. Gitu. Berarti wah sangat banyak sekali ya Bu yang bisa didapatkan gitu. Nah kalau Ibu sendiri itu gimana sih Bu cara penerapan Ibu tentang teknologi kepada mahasiswa Ibu gitu? Yang pertama adalah, ini kita kaitkan dengan penulisan skripsi ya misalnya ya. Selalu saya meminta mahasiswa untuk yang pertama menguasai, bisa mengetik dulu lah. Kalau menguasai Word dengan advance itu agak sulit, tapi yang penting bisa mengetik yang baik dan benar. Tahu persis di mana harus menyimpan titik, menyimpan koma, huruf besar, huruf kecil, paragraf, jumlah kalimat, jumlah kata dalam kalimat, jumlah kalimat dalam paragraf, itu hal-hal yang basic dulu. Terus penomoran, setelah A besar itu titik 1, itu basic, hal-hal basic yang harus mereka tahu sebelum mereka menulis. Ya, itu ada hal-hal yang basic. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah hal-hal yang basic, saya ajarkan juga mereka menggunakan reference dengan sistem, baik itu reference dalam Word ya atau Mendeley. Dalam Word kelemahannya kita harus mengetik judul manual satu-satu. Kalau Mendeley kita cuma langsung add berkas, langsung muncul, tapi itu pun harus dicek lagi, di cross check lagi. Itu dasarnya itu sih kalau ke mahasiswa, sehingga pada saat kita ngetik sambil diajarkan bagaimana sih caranya kita melakukan parafrase ya, parafrase atau pengubahan kalimat, atau menggabungkan kalimat dari jurnal 1 dengan jurnal 2 dengan jurnal 3 dengan jurnal 4 sehingga nanti sumbernya ada 4. Satu kalimat pendek tapi sumbernya 4 misalnya, seperti itu. Nah, itu hal-hal kecil yang akhirnya membantu mahasiswa untuk bisa lebih berkembang dalam pembelajaran, terutama kan skripsi itu bikin malas ya, dan juga yaitu tadi saya sering kali walaupun diajarkan begitu tetap ya tiap bimbingan teh, ini harusnya garisnya ada di mana, pinggirnya ada di mana, angger we nu di tengah, anu naon, huruf besar huruf kecil gitu ya. Aduh, saya bilang masa tiap kali bimbingan harus dimulai seperti itu. Tapi ya pada akhirnya setiap kali bimbingan, karena sistem bimbingan saya itu adalah klasikal, jadi mereka mengirimkan dokumen di grup WA. Jadi grup WA bimbingan saya itu ada dari semenjak bimbingan angkatan 2016. Mereka nggak boleh keluar dari grup bimbingan. Kenapa mereka nggak boleh keluar? Satu waktu saya minta contoh skripsi mereka, anak bimbingan saya bisa mengakses langsung tanpa harus melihat ke perpustakaan.
gitu. Itu salah satu hal yang saya ajarkan sehingga mereka pun dengan sukarela mau membantu adik-adik kelasnya gitu. Masya Allah banget ya, banyak banget ilmu yang didapatkan yang bisa kita akses dari teknologi. Apalagi zaman sekarang tiap waktu tuh terus berkembang gitu ya Bu. Teknologi dari mulai hanya internet, mungkin googling tuh hanya Google umum saja, sekarang udah ada Google Scholar atau Google yang lain-lainnya, itu banyak sekali ya Bu. Nah, teman-teman pastinya yang telah tadi Ibu sampaikan pasti bakal sangat bermanfaat untuk teman-teman dalam kehidupan atau bahkan nanti dalam pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, terakhir nih Bu, pesan Ibu terhadap mahasiswa agar bisa menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Pesan nama mahasiswa mah apa ya, susah sih ya, karena dilarang main game pasti susah, dilarang tiktokan, suka nyari pojokan untuk tiktokan gitu ya. Yang penting gini deh, jangan sampai teknologi itu menghambat Anda selesai kuliah, karena bagaimanapun Anda datang ke kampus, status Anda sebagai mahasiswa itu untuk menyelesaikan kuliah dan setelah itu bekerja. Permasalahannya bekerjanya apa, jangan terlalu khawatir karena lahan pekerjaan banyak, yang penting kita tidak gengsi, itu aja. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu. Wawasan dan ilmu yang telah Ibu sampaikan ini sangat luas. Teman-teman pasti harus bisa mengambil pembelajaran atau bahkan pengalaman yang telah Ibu sampaikan tadi. Mulai dari Ibu yang mengikuti seminar penulisan, seminar akupuntur yang bahkan mungkin kita gak kepikiran ya. Tapi Masya Allah, dalam pembahasan kali ini kita bisa mendapat banyak pengalaman dan juga pendidikan dari Ibu. Nah, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya, semoga kita bisa ketemu lain kali ya Bu. Insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, amin. Nah, sekian untuk podcast kali ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.